Di video masak kali ini, aku bikin Korean lunchbox cake. Cake ini mulai happening di Indonesia. Uniknya, cake ini disajikan di dalam lunchbox dan dihias dengan gambar minimalis. Aku menggunakan bahan dan alat seadanya, jadi teman-teman di rumah juga bisa coba buat ya. Yuk kita langsung bikin aja. Untuk membuat cake ini ada 2 tahap. Yang pertama membuat base cake-nya, yang kedua membuat buttercream. Kita buat base cake-nya dulu ya. Siapkan 1 butir telur, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh SP, 5 sendok makan terigu, 1 saset susu denkau, 1 saset kental manis, dan 3 sendok makan mentega cair. Cake yang aku buat di sini basically adalah bolu kukus susu denkau ya teman-teman. Bikinnya gampang banget. Kita campurkan 1 butir telur, gula pasir, dan SP. Teman-teman bisa ganti dengan TBM atau ovalet. Mix dengan kecepatan sedang kurang lebih selama 5 menit. Sampai mengembang, kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya mixer, bisa di-mix dengan whisker seperti ini, kira-kira selama 10-15 menit ya. Masukkan tepung terigu, disaring terlebih dahulu supaya tidak bergerindil ya. Larutkan susu bubuk dengan 3 sendok makan air. Kira-kira seperti ini. Oh ya, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan aduk adonan dengan terigu terlebih dahulu ya. Aduk menggunakan spatula sampai terigu tercampur rata. Selanjutnya, kita masukkan susu bubuk yang tadi sudah kita larutkan. Kemudian masukkan mentega cair dan susu kental manis. Aduk rata menggunakan spatula ya, sampai semua tercampur rata. Kalau adonan sudah berjejak atau ketika spatula diangkat meninggalkan jejak seperti ini, berarti adonannya sudah siap ya. Siapkan loyang yang sudah dibaluri dengan mentega dan tepung terigu. Di sini aku pakai loyang ukuran 15 cm ya teman-teman. Untuk membuat Korean lunchbox cake, kalau misalnya teman-teman punya loyang yang lebih kecil, itu lebih bagus ya. Hentakan loyang untuk membuang udaranya ya. Panaskan kukusan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kalau sudah panas, masukkan adonan. Kukus selama 25 menit. Nah, setelah 25 menit, lakukan tes tusuk ya. Kalau tidak ada adonan basah yang nempel, berarti cake-nya sudah matang. Keluarkan cake dari loyang. Ini aroma cake-nya tuh wangi susu banget, teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat, di sini masih banyak lubang kayak gini ya. Berarti tadi kurang kita hentakan, jadi masih ada udara di dalam adonannya. Tapi nggak apa-apa, ini kita sisihkan dulu, biarkan dia dingin. Kita lanjut ke step 2, yaitu membuat buttercream. Siapkan bahan-bahannya ya. Di sini aku pakai 250 gram mentega putih, 1 saset susu bubuk, lalu kental manis. Kita akan mix ketiga bahan ini. Yang pertama, mentega putih terlebih dahulu ya. Mix dengan kecepatan tinggi, kira-kira 10 menit. Sampai mentega putihnya mengembang dan ketika mixer diangkat tidak ikut ya. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan kental manis. Di sini sebenarnya aku masukkan 2 saset ya teman-teman, karena ketika aku cicipi ternyata rasanya kurang manis. Jadi aku tambahkan 1 saset lagi ya. Jangan lupa masukkan juga susu bubuknya.
Ini kita mixer selama kurang lebih 10 menit. Buttercreamnya sudah siap. Dan suhu cake-nya sudah sama dengan suhu ruangan ya. Olesi cake dengan buttercream yang belum diberi pewarna. Ini untuk layer buttercream pertama, jadi tidak perlu dioles terlalu rapi ya teman-teman. Di sini aku mengoles buttercreamnya menggunakan pisau. Tapi kalau teman-teman punya pisau spatula atau scraper, lebih baik lagi ya. Di sini aku menggunakan alat seadanya supaya teman-teman bisa coba buat juga di rumah ya. Nah, layer pertama buttercreamnya sudah selesai. Ini akan kita dinginkan terlebih dahulu di dalam kulkas ya. Sambil menunggu, kita warnai buttercreamnya yuk. Warnai sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, buttercreamnya sudah selesai aku warnai. Aku menggunakan pewarna seadanya yang ada di rumah aja. Aku pakai yang merek kupu-kupu ya. Siapkan plastik segitiga dan spuit. Masukkan buttercream ke dalam plastik segitiganya ya. Gunting bagian ujungnya supaya buttercreamnya keluar. Nah, setelah didinginkan di dalam kulkas kira-kira 10 menit, buttercreamnya sudah mengeras, jadi ini akan mempermudah teman-teman menghias cake-nya ya. Maaf ya teman-teman kalau masih banyak kekurangan dalam mengaplikasikan buttercreamnya ya. Ratakan buttercream menggunakan scraper, pisau spatula, atau pisau yang ada di rumah saja ya teman-teman. Kalau masih ada yang berlubang, tutupi lagi dengan buttercream ya. Kalau sudah cukup rata, masukkan lagi ke dalam chiller selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, aku akan mulai menghias cake-nya ya. Kalau dimasukkan ke dalam chiller terlebih dahulu, menghias cake-nya jadi lebih mudah. Hias cake-nya sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Korean Lunchbox Cake ini cocok banget dijual sebagai custom cake untuk ucapan kepada orang terkasih, keluarga, teman, atau rekan kerja. Nah, yang paling unik dari Korean Lunchbox ini adalah cake-nya dimasukkan ke dalam lunchbox. Lapisi dengan kertas roti terlebih dahulu ya. Nah, Korean Lunchbox cake-nya sudah jadi. Tapi tunggu dulu, aku mau kasih sedikit hiasan lagi sebagai pemanis. Aku akan tambahkan sprinkle atau manik-manik kue ya. Hiasan kue seperti ini bisa teman-teman dapatkan di toko yang menjual peralatan kue ya teman-teman. Nah, gimana? Korean Lunchbox cake-nya cantik banget kan? Cake ini cocok banget untuk hadiah ulang tahun, hari ibu, atau tahun baru nanti. Untuk rasanya sendiri, manisnya pas dan terasa banget susunya. Karena aku menggunakan cake base, bolu kukus, susu, dan kau. Lalu karena di bagian buttercreamnya juga, aku tambahkan susu bubuk. Mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangan dalam pembuatan Korean Lunchbox Cake ini. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.